Ya saya cinta yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus guru-guru kita, Kiai Haji Ali Salim, Kiai Haji Abdul Aziz, beserta segenap panitia peringatan apa itu? Peringatan Tahun Baru Islam, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, coba ibu-ibunya coba. Saya tanya, niat ngaji apa enggak? Mau ngaji apa enggak? Mau ngaji apa enggak? Kita ngaji bareng ya, biar pulang dapat ilmu ya. Akan saya jelaskan secara rinci apa sebenarnya itu Muharram, apa sebenarnya itu Tahun Baru Hijriah, biar pulang dari sini kalian semua tahu hikmah dan intisari. Jadi pulang bawa ilmu, bukan bawa guyonan, bukan bawa candaan, bukan hanya bawa takbir saja, tapi nggak bawa ilmu. Paham? Siap ngaji? Kalau mau ngaji sama saya diem. Kalau ada yang ngomong saya nggak mau ngajar. Anggap aja ini saya lagi nggak ceramah, anggap saya lagi nggak ngajar. Ya, lagi ngajar di pondok lah, di santrinya. Ya, ini banin, ini banat, begitu. Paham? Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tahun baru kita umat Islam bukanlah tahun baru Masehi. Jadi tahun baru kita adalah tahun baru Hijri, ya, bukan tahun baru Masehi. Makanya saya kalau ceramah, biasanya kan di daerah Jakarta itu kalau malam tahun baru Masehi 30 atau 31 Desember, biasanya orang-orang kan pada bikin acara. Jadi yang maksiat dengan maksiatnya, tapi ada juga dengan zikir, majelis-majelis zikir. Saya biasanya kalau malam tahun baru itu ceramah satu malam 8 tempat, 9 tempat, 10 tempat. Tapi kalau acara pamfletnya ditulis zikir akbar untuk merayakan tahun baru Masehi, saya nggak bakal datang. Tapi kalau judulnya hadirilah majelis taklim atau hadirilah tablik akbar, zikir akbar, tahun baru Masehinya nggak ditulis, saya hadir. Karena tahun baru kita umat Islam adalah tahun baru Hijri. Paham? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kok bisa, Beb? Kenapa tahun baru kita itu kok Hijriah? Dari mana awal mulanya? Dari mana asalnya? Apa nisbatnya? Apa sebabnya? Kita harus tahu. Satu, yang pertama, dulu umat Islam, bahkan bukan umat Islam, sebelum Nabi Muhammad itu orang Arab jahiliyah, mereka memakai tahun Qamariyah. Jadi kalender Qamari, hitung-hitungannya berdasarkan bulan. Sebelum Rasul, bahkan di zaman Rasulullah, bahkan di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan sampai di zaman Khalifah Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu an menjabat khalifah pada tahun pertama. Jadi sebelum zaman Rasul, di zaman Rasul, di zaman Sayyidina Abu Bakar, di zaman Sayyidina Umar menjabat khalifah di tahun pertama, itu umat Islam belum punya tahun. Tapi mereka tahu. Mereka tahu ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Safar awal. Muharram itu namanya Safar awal. Terus ada Safar tsani atau Safar akhir.
Mereka tahu ada Ramadan, mereka tahu ada Syawal. Makanya setiap bulan itu pasti ada penisbatan namanya. Contoh Ramadan. Ramadan itu diambil dari kata Ramadan yang artinya sangat panas. Coba orang Madura kan sering pergi haji, pergi umroh. Kalau Ramadan panas gak? Panas gak cuacanya? Nah, makanya Ramadan itu dari kata Ramadan. Syawal. Syawal nisbat lafaz Syawal dari kata apa? Kata Imam Ibn Mandur dalam Lisanul Arab, Syawal diambil dari kata syalat an-naqatu, syala yashulu, syalat an-naqatu bidzanabiha. Onta betina mengangkat ekornya. Jadi umat Islam sampai zaman Sayyidina Umar bin Khattab tidak memiliki tahun. Terus tahunnya bagaimana? Mereka menamakan tahun sesuai dengan kejadian atau peristiwa terbesar yang terjadi pada tahun tersebut. Contoh, hari lahirnya Nabi disebut apa? Tahun apa? Tahun gak? Tahun gak? Atau Amul Fil? Tahun gak? Ayo bareng-bareng ikuti saya. Wasummiya. Yang keras ini kita lagi ngaji, saya nggak ceramah. Wasummiya ama wiladatihi Amul Fil lianna Malikal Habasya ja'a ilal Makkah lihadmil Ka'bah wa kana fihi filun azimun wasummiya dan dinamakan ama wiladatihi tahun kelahirannya Nabi Muhammad dinamakan tahun gajah lianna karena Malikal Habasya Raja Habasya ja'a ilal Makkah datang ke Mekah lihadbil Ka'bah dengan tujuan untuk merusak, untuk menghancurkan Ka'bah. Wa kana fihi filun azim dan bersama rombongan mereka terdapat gajah-gajah yang besar. Itu dalam Jadi tahun kelahiran Nabi dinamakan tahun gajah. Kenapa? Karena Raja Habasya datang ke Makkah ingin menghancurkan Ka'bah. Itu kejadian terbesar pada tahun itu. Makanya dinamakan tahun gajah. Di zaman Rasulullah ada namanya Sanatul Amr, tahun perintah. Kenapa? Karena kejadian terbesar pada tahun tersebut Nabi Muhammad diperintahkan memerangi orang-orang musyrik. Ada Sanatul Izin. Sanatul Izni, tahun yang dimana dinamakan tahun Allah izinkan. Kenapa? Karena pada tahun tersebut Allah izinkan Nabi Muhammad untuk hijrah dari Makkah ke Yathrib. Ada Sanatul Tamhis, tahun pengampunan. Kenapa? Karena pada tahun tersebut Allah memberikan ampunan yang sangat banyak bagi umat Nabi Muhammad. Ada Sanah Tajdidul Ka'bah, ada tahun renovasi Ka'bah. Kenapa? Karena kejadian dan peristiwa terbesar pada tahun itu Makkah banjir, kemudian Ka'bah ada beberapa bagian yang rusak, kemudian diperbaiki. Jadi setiap tahun dinamakan dengan kejadian atau peristiwa terbesar pada tahun Paham? Paham nggak? Contoh, kita kasih contoh. Kemarin tahun 2022 kita ambil Masehinya. Tahun 2022 kemarin kejadian terbesar apa? Apa? Kejadian Sambo biadab yang membunuh anak buahnya. Itu kejadian paling besar. Itu peristiwa terbesar. Berarti tahun 2002 kemarin bisa juga kita sebut dengan tahun Sambo. Paham? Tahun sekarang 2023 kejadian terbesar apa? Kejadian terbesarnya Zaitun. Dalam kota si Panji Gumilang, si anjing, si goblok, si penista agama, si murtad. Maka
tahun ini bisa dinamakan Sanatus Zaitun. Paham? Itu tamsil, perumpamaan aja. Paham ya ibu ya? Nah terus adanya pas kapan? Adanya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ini ditulis dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala karangan Imam Az-Zahabi, Tarikh Ad-Dimashqi, kemudian Tarikh Al-Imam Ibnu Jarir Al-Tabari, Tarikh Al-Imam Ibnu Katsir, dan banyak dalam kitab-kitab tarikh lainnya. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab menjabat khalifah pada tahun kedua, beliau menulis surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari yang ketika itu menjadi gubernur. Beliau kirim surat, kemudian Abu Musa Al-Asy'ari mengirim surat balik, yang dimana dalam kata-katanya itu kalau nggak salah innahu ja'a ilaina kitaban min amiril mu'minin Umar bin Khattab maktubun fihi Sya'ban bal la nadri ayu syai'in banaf'al ahwa Sya'ban al-madi Sya'ban al-an atau Sya'ban al-mustaqbal. Kata Abu Musa Al-Asy'ari, telah datang kepada kami selembar surat dari Sayyidina Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Di dalam surat tersebut tertulis bulan Sya'ban, tapi kami tidak tahu Sya'ban ini Sya'ban tahun kemarin, Sya'ban tahun sekarang, atau Sya'ban tahun depan. Sehingga kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, karena di situ cuma tertulis Sya'ban, tidak ada tahun. Akhirnya mendengar itu, Sayyidina Umar bin Khattab berkata, "Du'u linnas syai'al ladzina ya'rifunahu." Letakkan bagi manusia sesuatu yang dimana dengan sesuatu itu mereka bisa mengetahui. Maksudnya apa? Bikin kalender buat umat Fa istasyara Umar ma'al ashab. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab bermusyawarah bersama para sahabat untuk menentukan tahun, untuk menentukan kalender, untuk menentukan bulan mana yang akan diambil sebagai awal tahun. Ada sahabat yang berpendapat, bagaimana kalau kita ambil awalnya mulai dari lahirnya Nabi Muhammad, berarti bulan Rabiul Awal. Sahabat nggak setuju. Kenapa? Takutnya nanti umat Islam akan mengkultuskan baginda Nabi besar Muhammad. Da'mad da'atun nasara lin nabiyihim. Tinggalkan apa yang dilakukan oleh orang Nasrani kepada nabi-nabi mereka. Ada lagi yang usul, bagaimana kalau kita ambil awal bulannya dari wafatnya Nabi? Tidak diterima juga. Oh nanti jadi amul hazan, nanti jadi tahun kesedihan, nanti semua orang bakal bersedih. Akhirnya pendapat yang diambil adalah pendapat Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Apa pendapat Imam Ali? Du'u linnas, letakkan bagi manusia kalender bulan yang dimana min narkil madinatil aslam ila madinatil iman. Letakkan bagi manusia tahun yang bulannya dimulai dari kita meninggalkan negeri berhala menuju negeri iman. Berarti mulai dari Makkah hijrah ke Madinah atau Yathrib waktu itu. Makanya yang diambil adalah bulan Muharram. Makanya tahunnya dinamakan tahun Hijri. Kenapa? Karena diambil daripada kata hijrah. Paham? Sudah paham ya? Jadi apa awal mula sebab adanya tahun baru bagi tahun Hijriah bagi umat Islam itu diambil dari hijrah. Berarti kita duduk di sini merayakan tahun baru Hijriah tidak bisa dipisahkan. Setiap orang yang mengenang tahun baru Hijriah maka tidak bisa dilepaskan daripada mengenang hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad. Jadi kalau ada ustadz, kiai, habib, penceramah datang duduk acara tahun baru Islam, maka dia harus menjelaskan apa itu hijrah. Karena tahun baru Islam, tahun baru Hijriah tidak pernah bisa dilepaskan dengan hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hijrahnya Nabi Muhammad? Kau pikir Nabi Muhammad hijrah itu enak?
Kau pikir Nabi Muhammad hijrah enak-enakan? Tidak, saudara-saudara. Hijrahnya Nabi penuh perjuangan, penuh pengorbanan, dengan darah, dengan air mata. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, ya Rasulullah, biarkan aku yang menggantikan dirimu di tempat tidurmu untuk mengecoh dan mengelabui orang kafir Quraisy kalau mereka datang ke sini. Engkau hijrah, engkau pergi bersama Abu Bakar, biar aku yang menggantikan. Imam Ali bin Abi Thalib mengorbankan nyawanya, mengorbankan jiwanya, menggantikan posisi baginda Nabi besar Muhammad. Beliau duduk, beliau tidur di tempat yang biasa ditiduri oleh Nabi, kemudian beliau bungkus pakai selimut. Ketika orang-orang kafir Quraisy datang, buka itu selimut, mereka mau bunuh, nggak jadi. Kenapa? Ternyata bukan Rasulullah, ternyata yang ada adalah Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Lihat, apa yang beliau korbankan? Nyawa bukan itu korbanannya, taruhannya. Taruhannya nyawa bukan? Taruhannya nyawa bukan? Nyawa-nyawa para sahabat murah untuk baginda Nabi besar Muhammad. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menemani Nabi Muhammad sewaktu hijrah bersembunyi di dalam Gua Thur? Sebelum Nabi Muhammad masuk, Sayyidina Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, engkau jangan dulu masuk, biar aku yang masuk. Takutnya dalam gua itu terdapat binatang-binatang buas atau hewan-hewan yang beracun. Kalau engkau masuk lebih dulu, takutnya engkau terkena, atau engkau dimakan, atau engkau diserang. Biar aku yang masuk duluan. Kalau ada apa-apa, biar aku yang mati lebih dulu, ya Rasulullah. Masuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau perhatikan setiap celah-celah daripada gua. Ada celah-celah lubang, beliau tutup dengan batu. Agar apa? Agar tidak ada satupun yang bisa menyakiti baginda Nabi besar Muhammad. Masuklah Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah kecapean, Rasulullah kelelahan, sehingga Rasulullah tidur di paha Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah sedang tertidur, ternyata ada satu lubang yang belum ditutup, saudara-saudara, yang dimana lubang tersebut berisi ular yang beracun. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang melihat ada satu lubang yang belum tertutup, beliau tutup dengan tangannya sambil beliau menjaga Nabi Muhammad agar tetap tertidur dengan nyenyak. Tiba-tiba ular itu menggigit tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ular itu mematuk tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ular yang beracun mematuk tangannya. Ulama beda pendapat, ada yang bilang tangan, ada yang bilang kaki. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak kuat dengan rasa sakit yang beliau rasakan, sampai beliau nangis, air matanya jatuh di pipi Rasulullah SAW. Rasulullah terbangun dan berkata, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa kamu menangis? Apakah kamu tidak senang? Apakah kamu tidak gembira menemani? Apakah kau merasa susah? Apakah ini membebani, terbebani? Apakah sebuah beban bagimu sehingga engkau menangis? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Bukan ya Rasulullah, aku menangis demi Allah, ini bukan beban. Aku sangat senang, aku sangat bahagia. Akan tetapi tadi aku menutup lubang ya Rasulullah, yang dimana lubang itu terdapat sebuah ular dan tanganku digigit. Aku tidak kuat, aku sengaja tidak menggerakkan pahaku karena aku tahu engkau sedang capek. Maka aku tahan rasa sakit itu sampai keluarlah air mataku dan menetes sehingga membangunkanmu. Maafkan aku ya Rasulullah. Rasulullah ambil ludahnya, ditaruh di tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Seketika itu juga tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sembuh, saudara-saudara. Para ulama berkata, kenapa ular itu ingin keluar? Ternyata ular itu menggigit tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak memberikan kesempatan bagi ular itu untuk melihat wajah indah baginda Nabi besar Muhammad. Jadi itu ular keluar dari sarang cuma pengen lihat wajahnya Nabi. Karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tempel tangannya nggak bisa lihat, makanya dipatok sama itu ular. Jadi itu ular tidak niat untuk mencelakai Nabi, tidak. Tapi ular itu, kata para ulama,
Ular itu ingin melihat wajah indah baginda Nabi besar Muhammad. Orang kafir Quraisy terus melancarkan serangan untuk mencari Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala melindungi kekasihnya. Di depan gua tersebut Allah perintahkan laba-laba untuk membuat sarang. Allah perintahkan 2 ekor burung dara untuk membuat sarang. Diperintahkan oleh Allah. Sehingga ketika mereka datang ke dalam gua, mau masuk, mereka berkata, tidak mungkin Muhammad ada di dalam. Sebab kalau Muhammad masuk ke dalam, pasti sarang laba-laba ini bakal rusak. Kalau Muhammad ada di dalam, pasti kedua burung dara ini akan terbang, tidak mungkin akan diam di sarangnya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam kitab dijelaskan, karena burung dara yang membuat sarang tersebut untuk melindungi Rasulullah, maka burung dara yang ada di Mekah dan Madinah saat ini itu adalah keturunan daripada 2 burung dara yang membuat sarang di depan Gua Thur, tempat sembunyinya baginda Nabi besar Muhammad. Binatang, hewan melindungi Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang wanita yang dijuluki Dzun Nafiqain, Zatun Nafiqain, yang memiliki 2 selendang, yang memiliki 2 ikat pinggang. Siapa dia? Dia adalah Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar, dalam keadaan hamil tua ketika beliau sedang hamil Abdullah ibn Zubair, suami beliau Zubair ibn Awam. Beliau ketika itu sedang hamil Abdullah, dalam keadaan hamil tua, membawakan makanan dan minuman untuk Rasulullah dalam gua. Beliau punya selendang, beliau punya ikat pinggang. Itu tidak muat, saudara-saudara. Ketika tidak muat, maka beliau sobek menjadi 2. Yang satu beliau taruh di perutnya, yang satu untuk menutupi auratnya. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, beliau belah menjadi 2, kemudian yang 2 selendang itu disambung. Karena beliau hamil tua, perutnya besar, tidak muat, maka makanan ditaruh di perutnya, kemudian selendang 2 yang disambung beliau taruh, beliau ikat dalam keadaan tidak pakai alas kaki, kepanasan, kehujanan, kaki-kaki beliau berdarah dalam keadaan hamil tua, rela mengorbankan dirinya untuk apa? Untuk membawakan makanan ketika hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad. Apa yang telah kita lakukan untuk Nabi Muhammad? Apa yang telah kita lakukan untuk Nabi Muhammad? Jadi ketika berbicara tentang tahun baru Hijriah, maka tidak akan pernah bisa dipisahkan dengan hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad. Kalau tidak ada hijrah, tidak akan ada iman, tidak akan ada Islam, tidak akan ada takwa, tidak akan ada sholat, tidak akan ada ilmu, tidak akan ada amal, tidak akan ada warok, tidak akan ada khauf, tidak akan ada sunnah, tidak akan ada syariat, kalau bukan karena hijrah baginda Nabi besar Muhammad. Nah terus Beb, pengertian hijrah itu apa? Ayo semuanya kita ngaji, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras, Cong. Kalau ngaji itu yang semangat, Cong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Suyuti. Berkata Imam Suyuti. Rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Wa nafa'ana bi'ulumih. Dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dari ilmu-ilmunya. Qala Imam Suyuti berkata, al-hijrah intiqal an syai'in ila syai'in. Hijrah itu adalah berpindah dari sesuatu kepada sesuatu. Jadi menurut Imam Suyuti, hijrah itu pindah dari sesuatu kepada sesuatu. Contoh begini, ini tisu adanya di mana?
Ini. Ime. Pindah kemana dia? Berarti itu namanya pindah dari sesuatu kepada sesuatu. Apapun itu. Paham? Satu. Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Imam Qurtubi rahimahullah. Berkata Imam Qurtubi, semoga Allah merahmatinya. Al-hijrah, hijrah itu intiqal min maudi wa maudi wa qasdu tarkil awal wa qasdu tarkil awal isaron lisani. Imam Qurtubi berkata, hijrah itu adalah pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dan punya maksud dan punya tujuan dan menyengajai pindah dari tempat yang pertama menuju tempat yang kedua. Jadi kalau menurut Imam Qurtubi, hijrah itu pindah dari tempat yang pertama menuju tempat yang kedua. Contoh ini Pamekasan, ada orang Pamekasan, dia hijrah pindah ke Sampang, tapi dia punya tujuan, dia sengaja fokus tarkil awal. Jadi dia menyengajai. Berarti kalau nyasar itu namanya bukan hijrah menurut Imam Qurtubi. Paham ya? Jadi hijrah itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi dia punya tujuan, dia punya maksud, meninggalkan tempat yang pertama menuju tempat yang kedua. Paham? Sekarang yang ketiga, qala Imam Al-Mujahid rahimahullah. Berkata Imam Al-Mujahid, semoga Allah merahmatinya, al-hijrah tarku diyarahum in khafal fitnah wal intidhar. Imam Mujahid berkata, hijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan kampung halamannya, tanah airnya, karena untuk menjaga dirinya dari fitnah, kerusakan, dan penindasan. Itu menurut Imam Mujahid. Kalau saya mau bawa semuanya, ya sampai maghrib gak selesai kita bahas itu. Intinya saja, paling benar makna hijrah yang disampaikan baginda Nabi besar Muhammad. Apa itu, Beb? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir man hajara mimma nahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah adalah mereka orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika engkau meninggalkan minum khamar, engkau orang yang berhijrah. Engkau meninggalkan perbuatan dosa, engkau orang yang berhijrah. Engkau meninggalkan zina, engkau orang yang berhijrah. Engkau meninggalkan judi, engkau orang yang berhijrah. Engkau meninggalkan hasud, kibir, riya, semua perbuatan dosa. Ketika engkau menjaga kedua matamu dari pandangan-pandangan yang diharamkan oleh Allah, menjaga kedua telingamu dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, menjaga lidahmu dari berdusta, dari berbohong, dari menipu, dari fitnah, dari namimah, dari ghibah, menjaga kedua tanganmu daripada merampas hak orang, mengambil hak orang, daripada mencuri, menjaga kemaluanmu daripada zina, menjaga kedua kakimu daripada melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah, menjaga batinmu, menjaga hatimu, menjaga fuadmu, menjaga lubmu
daripada hasud, daripada iri, daripada dengki, daripada sombong, daripada riya, daripada ujub. Ketika engkau melakukan perkara-perkara tersebut, maka engkau disebut muhajir atau disebut orang-orang yang berhijrah kepada Allah. Paham? Paham? Dapat ilmu gak? Udah paham tentang hijrah? Kalau udah paham tentang hijrah, saya bahas yang lain. Udah paham? 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 Jadi biar pulang bawa ilmu. Pulang bawa ilmu. Makanya ayo kita hijrah. Hijrah dari apa? Dari maksiat. Hijrah menuju taubat. Hijrah dari maksiat menuju taat. Hijrah dari apa? Hijrah dari miskin. Hijrah dari susah. Hijrah dari fakir menuju kaya. Orang muslim harus jadi muslim yang kaya. Yang bilang bukan saya, yang bilang Rasulullah. Rasulullah itu lebih suka, lebih cinta. Ya, Allah lebih suka, lebih cinta kepada mukmin yang kaya daripada mukmin yang miskin. Sebab kenapa? Kadal fakru an yakunat kufra. Hampir-hampir saja kefakiran bisa menjerumuskan orang fakir itu kepada kekafiran. Coba kau lihat daerah-daerah terpencil. Kalau di Madura alhamdulillah nggak ada. Daerah-daerah terpencil coba kau lihat berapa banyak orang-orang miskin, orang-orang susah, orang-orang fakir yang imannya bisa dibeli dengan beras sekarung, amplop 200.000, bisa dibeli dengan sembako. Mereka jual Tuhannya, mereka jual imannya, mereka jual syariatnya, mereka jual Allah, mereka jual agama demi uang 200.000, demi beras 1 karung, demi minyak 1 kilo, demi Indomie 1 kardus. Kenapa? Karena gak fakir. Makanya kita harus menjadi seorang mukmin dan muslim yang kaya, biar gak dianggap remeh, biar gak dianggap enteng sama orang-orang kafir. Betul? Betul. Makanya saya ini kan sering dikritik. Oh, Habib Bahar itu pakai bajunya bagus-bagus, bajunya yang bagus, ridaknya yang bagus-bagus. Oh, Habib Bahar kalau pakai mobil ceramah, mobilnya mobil yang bagus. Habib Bahar nggak zuhud. Goblok kepada orang yang ngomong seperti itu. Itu orang salah mengartikan zuhud. Jadi zuhud itu harus pakai baju compang-camping gitu. Iya. Zuhud itu harus pakai baju robek-robek gitu ya. Iya. Zuhud itu harus pakai peci yang dari kulit dari kulit pisang gitu ya. Itu zuhud. Zuhud itu kalau ceramah naik odong-odong, naik kijang lama, kijang tua, itu harus begitu gitu. Iya. Zuhud bukan seperti itu, saudara-saudara. Zuhud mengosongkan hati dari dunia dan meletakkan dunia di bawah kaki, saudara-saudara. Itu namanya zuhud. Jadi kalian pakai baju yang bagus. Coba kalian lihat para pejabat-pejabat. Mereka urusan dunia. Pakai bajunya baju mahal nggak? Baju mahal nggak? Pakaian mahal nggak? Mobil mahal nggak? Masa Habib Bahar yang mau menyampaikan ilmu urusan akhirat harus pakai odong-odong? Harus pakai baju yang sobek-sobek biar dibilang zuhud? Ini kan goblok, betul? Betul? Zuhud bukan seperti itu. Syekh Abdul Qadir Jailani, Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultanul Aulia, beliau kalau pakai baju itu mewah, gagah. Satu waktu ketemu pengemis Yahudi. Ini pengemis Yahudi bilang, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, nabimu telah berdusta. Nabimu berkata, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang yang beriman dan sorga bagi orang kafir. Tapi keadaan sekarang terbalik. Dunia bagaikan sorga bagimu. Engkau dengan kekayaanmu, dengan kemegahanmu, di atas kuda, gagah, mewah. Sedangkan aku yang kafir, pakaianku compang-camping, aku menjadi pengemis. Berarti nabimu berdusta.
Dipanggil sama Syekh Qadir Jalani. Sini kau. Coba kau lihat apa yang ada di bawah, di balik jubahku. Syekh Qadir Jalani kalau pakai jubah itu panjang. Ketika orang Yahudi lihat di dalam sininya Syekh Qadir, bingung dia, kaget. Kata Syekh Qadir, apa yang kau lihat? Aku melihat engkau sedang berada di satu tempat yang aku tidak pernah melihat tempat seindah itu. Dan engkau memakai pakaian yang dimana aku tidak pernah melihat pakaian seindah itu. Coba bandingkan pakaian yang kau lihat yang aku pakai di dalam sini dengan pakaian yang aku pakai sekarang. Coba kau bandingkan. Kalau aku membandingkan pakaianmu yang sekarang yang kau pakai dengan pakaian yang aku lihat ketika engkau berada, ketika aku lihat engkau di dalam jubah kantongmu, maka pakaian yang kau pakai sekarang itu bagaikan pakaian penjara. Sebagaimana hadis Nabi. Nggak ada apa-apanya. Sekarang lihat kantong sebelah kiriku. Paham nggak kalian? Dilihat kantong sebelah kirinya. Kaget ini orang Yahudi tadi. Kenapa? Kata sebelah kiri jalan. Apa yang kau lihat? Aku melihat aku berada di satu tempat yang tidak ada tempat yang lebih mengerikan dari itu. Aku melihat api, pakaianku api, pakaianku besi, pakaianku nanah, pakaianku darah. Coba kau bandingkan pakaianmu yang kau lihat di dalam kantong jubah dengan pakaian compang camping yang kau pakai sekarang. Kalau aku bandingkan, pakaian aku pakai sekarang bagaikan pakaian sorga. Daripada di dalam situ, aku pakai pakaian dari api, daripada api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hijrah dari miskin menuju kaya. Pertama apa sih? Dari taubat menuju taat. Hijrah dari bodoh menuju pintar. Jadi kita yang merasa diri kita bodoh, jangan pernah malu untuk belajar ilmu agama. Duduk di majelis-majelis taklim, dekat dengan para ustadz, dekat dengan para kiai. Oh beb, saya udah tua. Umur tidak menjadi penghalang bagimu untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Oh beb, saya anaknya kiai. Mau kau anaknya kiai, mau kau anaknya habib, mau kau cucunya kiai, mau kau cucunya rasul. Ilmu tidak bisa didapatkan dengan garis keturunan. Ilmu tidak bisa didapatkan dengan harta. Ilmu tidak bisa didapatkan dengan pangkat dan jabatan. Tetapi ilmu bisa didapatkan dengan belajar. Makanya hijrah dari bodoh menuju pintar. Hijrah dari kehinaan menuju kemuliaan. Hijrah dari yang awalnya takut untuk menyampaikan kebenaran. Hijrah harus punya nyali yang kuat untuk menyampaikan kebenaran. Hijrah. Jadi intinya kalian duduk di sini, pulang dari sini ya hijrah. Semua perbuatan buruk, adat-adat yang buruk, istiadat yang buruk, perkara-perkara yang buruk, sifat-sifat buruk yang biasanya kalian lakukan, tinggalkan. Hijrah menuju sifat yang baik, keadaan yang baik, kepada sesuatu yang baik. Itu intinya, saudara-saudara. Tidak ada inti yang lain daripada peringatan tahun baru Hijriah selain daripada meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebut muhajir oleh Rasulullah. Taat kepada Allah, patuh kepada Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hijrah. Dari ketakutan menuju keberanian, dari kehinaan menuju kemuliaan, dari keterpurukan menuju kejayaan. Hijrah. Kita harus menjadi umat Islam, umat yang berani untuk menyampaikan dan menyuarakan kebenaran. Jikalau mereka di luar sana, para musuh-musuh Allah, para penista agama, mereka saja berani, mereka berpegang teguh, salah padahal, sesat padahal, tapi masih berpegang teguh dengan kesesatannya. Kenapa kita kok yang muslim, yang lurus, kenapa kok kita tidak mau untuk berpegang teguh dengan keberanian untuk melawan kesesatan-kesesatan mereka?